wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan saya, nama saya Umi Fatimah, saya pendidik KB Kartika Puri. Saya mau menyampaikan hubungan komunikasi positif. Mohon izin Bunda Ida, bisa dibantu saya di-share-kan. Bu Umi, dijelaskan pakai ini aja dulu. Saya masih download soalnya kalau lewat laptop masih lemot ininya. Bagaimana? Nah, untuk ini tadi kan baru dikirim, jadi masih loading untuk downloadnya masih belum selesai. Oh gitu. Nggak apa-apa, pakai ini aja, pakai HP-nya aja, Bu Umi dibacakan aja. Ambil nunggu downloadan. Pakai HP saya nggak bisa buka, Bu Ida. Nggak bisa buka, Bu Ida. Izin, Bu Ida. Bentar, Bu Umi. Oh, Saya coba. Bu Ida. Izin, Bu Ida. Saya masih mendownload anunya Bu Umi, masih materinya Bu Umi belum bisa di-download. Masih proses, sebentar, tunggu ya. Oh, begitu ya. Ya, atau kita boleh kita tukar dulu ya. Bu Gusul aja nggak apa-apa ya, Bu ya? Kenapa, Bunda? Atau saya poin-poinnya aja? Boleh. Boleh ya, saya tanpa membawa teks dan saya tanpa... Iya, nggak apa-apa. Ya, silakan. Karena ini baru dikirim, jadi saya mendengarkan waktu saya bintek. Oke. Mantap. Mantap. Izinkan Bunda ya. Ya, saya menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan komunikasi itu dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi antara pendidik, guru dengan wali murid. Jadi komunikasi yaitu proses penyampaian atau pesan atau gagasan melalui materi atau ucapan yang digunakan yang menggunakan gambar atau perasaan atau mimik mukanya seperti itu ya Bunda ya, antara dua orang atau beberapa orang. Ya Allah. Terus unsur-unsur apa aja ya yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi ke wali murid, yaitu memperhatikan dengan kata-kata, ucapannya. Apa lagi ya kemarin? Selain itu, cara penyampaian kita seandainya melalui WhatsApp itu kata-kata yang harus disampaikan biasanya kan kita mengulang-ulang ya Bunda ya, mengulang-ulang kata-katanya. Jadi unsurnya apa, di mana kita menyampaikannya, dengan siapa, bagaimana kita menyampaikannya. Lihat akhirnya muncul Bunda. Izin Bunda Ida. Ayo lanjut. Ke yang elemennya aja Bunda, unsur-unsurnya Bunda. Yang mana itu ya? Kecil-kecil soalnya. Ke bawah. Ini. Sudah? Yang tiga aspek, 6 aspek ke 3 aspek itu ya. Bawah lagi Bunda. Yang poinnya aja Bunda. Ya siap. Stop Bunda. Yang itu Bunda. Yang mana? Klik coba yang itu Bunda. Ya, itu Bunda klik. Oh, itu melalui telepon. Atas lagi Bun. Elemen-elemennya Bun. Nah, tadi sudah saya share. Oh iya ya. Elemennya. Belum muncul kah? Sudah Bu.
elemen penting atau dalam penyampaian komunikasi positif, yaitu pesan, satu penjelasannya. Jadi penyampaiannya itu Bunda harus jelas, menyampaikan ke wali murid itu harus jelas. Seandainya mau kegiatan apa, jadi penyampaian hari ini mau membuat apa, jadi disampaikan yang jelas. Terus lanjut Bunda. Kemana? Tatar kedua, peduli, yaitu guru ke bawah Bun. Ya, sudah Bu, stop ini aja. Karakteristik ciri-ciri komunikasi positif, Bunda. Yang karakternya Bunda. Karakternya Bunda. Bentar, nggak ketemu. Kecil-kecil. Yang tadi sudah ketemu. Karakternya sudah Bunda klik, tapi anu lagi. Karakter yang itu elemen yang harus dihindari dalam berkomunikasi, yaitu informasi. Bunda jangan. Ya, lanjut Bunda Imi. Oke, siap Bunda, stop Bunda ya. Keterampilan komunikasi yang perlu dimiliki guru. Bunda jangan dianuin lagi. Stop tadi Bunda. Lagi sih. Izin Bunda Ida. Ini sudah keterampilan komunikasi yang perlu dimiliki guru. Berarti masuk ke HP-nya Bu Umi telat. Oh ya, siap Bun. Beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan dalam berkomunikasi, yaitu satu, guru sebagai pengirim pesan. Biasanya kan kita selalu salah ya Bunda, ngirim pesan itu berulang-ulang. Satu, berbicara cepat. Jadi berbicaranya itu Bunda nggak boleh cepat-cepat. Dan tidak tersusun. Bunda kenapa? Bunda Umi, waktu tinggal 3 menit. Oke, siap Bunda. Siap, ditutup aja Bunda. Soalnya loncat-loncat di tempat saya. Ya, mungkin boleh ini saja. Oke, nanti saya mohon izin Bunda-Bunda, nanti saya share aja materinya. Ya. Baik. Oke, Bunda Ayu, saya tutup sekian aja Bunda Ayu nggih. Enggak, materi saya enggak gitu, kurang anu banget ya. Dan Nggak saya apa-apa. mohon maaf. Nggih, Luar mohon biasa, maaf. mantap. Ya. Baik, terima kasih ya. Iya, sama-sama Bun. Baik, terima kasih sekali lagi Bunda Umi, mohon maaf saya salah sebutkan. Luar biasa juga materinya hari ini meskipun mendadak begitu. Jadi selanjutnya adalah materi yang terakhir. Kami mohon izin untuk seluruh bunda-bunda masih stay di sini. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, kita akan foto bersama terlebih dahulu, mumpung pesertanya masih cukup banyak. Baik, silakan Bunda Ida mungkin boleh difoto untuk slide pertama. Silakan Ayah Bunda untuk membuka kembali videonya. Kita akan melaksanakan foto bersama terlebih dahulu. Yang belum membuka videonya, silakan dibuka. Bunda Nurjanah. Kemudian ada Bunda Rosmania, silakan. Bunda Rahmatul, Bunda siapa lagi yang belum? Bunda Evin Agustin, silakan dibuka. Kemudian selanjutnya ada
Oke, sudah ya. Sama ya. Oke, slide 1 dulu ya, Bu Ida. Yo, 1, 2, 3. Sudah. Kita ke Selanjutnya. yang kedua. Ya. Senyum ya. 1, 2, 3. Sudah Baik. ketawa Yang ini. Oke, ketiga. selanjutnya masih ada? Ya, Masih ada? ada. Masih masuk di room ketiga. Oke, silakan. Wah, ini banyak yang tidak dinyalakan videonya. Silakan Yes, Bunda yang itu belum aja. menyalakan video, dinyalakan dulu videonya. Ya, 1, 2, 3. Sebentar, 1 lagi. Slide terakhir, silahkan dibuka videonya. 1, 2, 3. Udah dibahas. Udah. Sudah? Oke, sudah. Baik, terima kasih Bunda Ida. Selanjutnya kita akan menuju ke materi terakhir yang tidak kalah menarik. Yang tadinya sempat disampaikan di awal, di hari pertama, namun karena sesuatu dan lain hal tidak dapat tersampaikan sampai selesai. Hari ini kembali hadir bersama kita, yaitu Bunda Gusliana SPD. Beliau adalah pengelola Kasih Bunda 2, daerah khusus, daerah istimewa khusus Guntung. Gusung ya, Bun? Gusung. Gusung, ya. Baik, Bunda Gus, silahkan. Terima kasih Bu Ida. Iya, Bu. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk ayah bunda semuanya. Alhamdulillah hari ini saya dikasih kesempatan karena kemarin itu sempat ada halangan sehingga tidak bisa untuk memberikan materi. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di sini dan bersama dengan ayah bunda sekalian. Langsung ke materi ya Bu Ida ya. Iya, monggo Bu Gusliana. Itu Bu Ayu moderatornya. Oh iya. Saya mau masukkan ini. Boleh Bu Gusliana di share screen aja. Ya, mohon izin Bu Gus, waktunya hanya 10 menit ya. Oke deh, saya ambil poin-poinnya aja ya. Ya, silakan Bunda. Terima kasih. Materi kita adalah mengenal dukungan psikologis awal atau DPA bagi orang tua anak usia dini. Kita ambil poinnya aja ya Bunda ya. Kita langsung ke apa itu situasi sulit. Apalagi di masa pandemi ini. Bisa stop dulu sebentar ya, ada azan. Baik, Dengarin dulu. silakan. Ya. Kenapa Bunda? Yang muncul ketika di situasi sulit. Rasa yang tidak nyaman tanpa disadari akan muncul seperti panik, kecewa, jenuh, cemas, takut. Kemudian emosi mudah tersulut seperti marah tanpa sebab. Kelelahan fisik yang biasa sering kita alami, kemudian bingung bagaimana menyelesaikan diri dengan kondisi. Dampak yang berkelanjutan yang biasanya kita alami, rasa tidak nyaman, akan memunculkan ketegangan, stres, depresi, tersulut emosi dan marah memunculkan fungsi tubuh yang menurun, kelelahan fisik dan kebingungan juga memunculkan tubuh yang menurun. Kemudian siapa aja sih yang terdampak dalam situasi sulit seperti ini? Biasanya yang banyak mengalami situasi sulit seperti ini adalah orang-orang yang ada di dalam rumah kita, seperti kita sendiri sebagai orang tua, anak-anak kita, dan tidak lepas pula dari orang-orang yang ada di lingkungan kita. Sama dengan orang-orang yang ada tinggal dalam satu rumah. Menghadapi situasi sulit. Iya, nanti makan dulu, baru buka ya. Bagaimana caranya?
Yang pertama, keterampilan mengolah diri. Kemudian membantu mencegah dan mengurangi dampak psikologis yang lebih buruk saat menghadapi situasi tertentu. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan, mempercepat proses pemulihan agar kesejahteraan diri tetap terjaga. Dukungan psikologis awal, manfaat keterampilan psikologis awal bagi orang tua. Yang pertama, memiliki kemampuan dan cara untuk mengelola situasi sulit. Kemudian membantu mendampingi anak saat mengalami kesulitan. Dan menjadi bagian dari solusi di keluarga dengan mengembangkan kemampuan empati. Langkah-langkahnya yang satu adalah memberikan perhatian. Yang pertama sekali adalah kita lakukan adalah memberikan perhatian. Mengenali adanya perubahan pada anggota keluarga yang mengganggu kenyamanan suasana dan memberikan perhatian yang full agar tidak merasa sendiri. Kemudian mendengarkan apa ada yang terjadi dan dirasakan tanpa menghakimi, mencemooh, dan menggurui. Kemudian menghubungkan. Ketika langkah kedua tidak cukup, orang tua perlu menghubungkan ke orang lain atau lembaga lain yang dinilai mampu untuk membantu. Langsung ke lain ya. Situasi sulit datang tidak pernah mengenal tempat, waktu, situasi, dan kondisi. Memperbaiki keadaan lebih baik daripada mengeluh dan mencela situasi yang dihadapi karena di balik situasi sulit akan terbentuk pribadi yang kuat. Setuju nggak Bunda? Sepakat ya? Setuju, setuju. Menjadi orang tua dalam situasi sulit. Situasi sulit biasanya akan melibatkan emosi yang cukup besar dan munculnya berbagai perasaan tidak nyaman seperti marah, sedih, dan kecewa. Sebagian mungkin akan dihadapkan dengan rasa bingung tentang cara bereaksi secara tepat pada keluarga. Saat ini orang tua perlu mengenali perasaan, kelemahan, dan kebutuhan dirinya agar tetap dapat memberikan reaksi dengan baik. Langkah awal yang harus kita ambil ketika dihadapkan pada situasi sulit adalah tenang dan jangan panik. Teknik relaksasinya adalah duduk dengan posisi nyaman dan santai, lalu pejamkan mata. Kemudian tarik nafas dari hidung, tahap 3 hitungan, lalu hembuskan dari mulut. Ulangi sampai 3 kali. Tarik, lepas, tarik, lepas sampai 3 kali. Kemudian lakukan peregangan otot bagian tubuh. Berpikir positif, jangan lupa, baik, saya bisa. Seperti itu. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengenali peran orang tua dalam situasi sulit. Pada situasi sulit, reaksi emosional orang tua lebih besar daripada anak. Betul nggak, Bunda? Dampak yang lebih berat dialami oleh anak sebagai akibat kondisi emosi orang tua. Anak bisa saja mengalami kekerasan fisik ataupun kekerasan verbal dari orang tua. Orang tua menjadi tidak sabar ketika melihat kemunduran perilaku anak. Dan sangat mungkin orang tua juga akan salah merespon apa yang dilakukan dan membuat anak merasa tidak nyaman. Respon yang biasanya sering kita berikan ke anak itu seperti apa aja sih Bunda? Biasanya ya, ketika anak memberikan sesuatu ingin menunjukkan kepada kita hasil yang dia peroleh. Ah, begitu saja tidak bisa. Kemudian atau memarahinya. Dalam situasi ini anak merasa tidak diterima, tidak dipahami dan tidak nyaman. Apa yang dilakukan oleh orang tua? Mengajak anggota keluarga lain mengatasi situasi bersama. Intinya adalah beri perhatian penuh terhadap sesuatu yang bisa kita lakukan. Kata kunci. Hal yang bisa dilakukan atau dikontrol oleh orang tua terhadap anak adalah pertama, mengatur menu makanan harian. Kemudian mengatur pola asuh kepada anak. Sesuaikan dengan kondisi dari moodnya anak. Reaksi diri atas komentar orang lain. Melakukan hal yang disenangi. Dalam hal ini adalah yang disenangi oleh anak. Kemudian kebahagiaan diri sendiri.
Ingat Bunda, bahagia dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Hal yang tidak bisa kita kontrol adalah suasana hati anak. Yang kedua, selera makannya anak. Ada yang suka pedas, ada yang suka coklat, stroberi, dan lain sebagainya. Tumbuh kembang anak. Ada yang anaknya tahap pertumbuhannya lambat, ada yang cepat. Kemudian postingan orang di sosial media. Wah, ini banget ya. Komentar orang lain lebih parah lagi. Jadi, suasana hati anak, selera makan, tumbuh kembang anak, postingan orang di sosial media, komentar orang lain, itu hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Menjadi orang tua yang waktunya 3 menit lagi, nggih. Oke deh, terima kasih Bunda. Saya ambil yang poin-poinnya lagi. Terima kasih. Orang tua yang tangguh adalah orang tua yang mampu beradaptasi dengan situasi sulit dan mampu memikirkan langkah-langkah nyata untuk melindungi diri dan keluarga. Orang tua seperti ini menjadi sumber kekuatan yang membuat diri dan keluarganya mampu bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Sepakat ya? Oke deh. Masih ada? Siapakah anak usia dini itu? Semua pasti kita tahu ya. Anak yang berusia dari 0 sampai 6 tahun, anak di masa usia golden age, anak yang mudah menerima aneka rangsangan dari lingkungan, keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama yang dapat memberikan rangsangan, kasih sayang yang full untuk anak-anak kita. Masa usia dini ibarat dasar fondasi, bangunan yang kokoh, maka bangunannya juga akan kuat dan kokoh. Mengenali ciri-ciri anak usia dini. Yang pertama adalah unik. Yang kedua, senang meniru. Anak adalah peniru ulung. Kemudian, bermain. Kesehariannya adalah bermain. Spontan, aktif bergerak, dan mengutamakan keinginan diri sendiri. Mengenali ciri-ciri anak usia dini. Rasa ingin tahunya tinggi, suka berimajinasi, konsentrasinya pendek, dan mudah frustasi. Tetap bermain bersama anak. Rangsangan yang harus diberikan adalah langkah-langkah dalam menghadapi situasi apapun, termasuk ketika situasi sulit pandemi di COVID-19, anak tetap memerlukan rangsangan. Seperti memberikan rangsangan sesuai usia anak. Beri kesempatan kepada anak untuk bermain. Kemudian sediakan area bermain, permainan yang mengandung nilai pendidikan. Jadi ada edukasinya yang kita kasih ketika anak itu bermain. Apa saja yang dibutuhkan anak? Ada beberapa kebutuhan yang harus kita penuhi sebagai orang tua. Yang pertama, kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis itu seperti kebutuhan makan, minum, udara, istirahat yang cukup, pakaian yang baik, tempat tinggal, aktivitas fisik, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan rasa aman. Orang tua dapat memberikan rasa aman berupa gendongan, pelukan, dan belayan. Kebutuhan kasih sayang adalah termasuk dalam kebutuhan anak usia dini. Kebutuhan penghargaan, kebutuhan mengasah kemampuan, kemudian komunikasi dengan anak usia dini bagaimana, sediakan waktu yang cukup, diam dan simak apa yang dikatakan anak. Buatlah anak merasa aman untuk bebas bicara, hentikan aktivitas lain untuk fokus mendengarkan, tunjukkan sikap mendengarkan, dan hindari halangan berkomunikasi. Jadi, waktu yang cukup untuk mendengarkan anak ketika anak itu curhat. Diam ketika anak itu sedang berbicara. Simak dan diam, dengarkan anak kita berbicara. Buatlah anak itu merasa aman dan bebas ketika ia bicara. Lanjut Bunda ya. Kunci komunikasi efektif dengan anak. Mendengarkan supaya anak mau bicara. Jadi ketika posisi kita berbicara kepada anak, yang harus diingat adalah posisi kita dengan anak adalah sejajar. Yang seperti yang ada di gambar seperti ini. Mendengarkan supaya anak mau bicara. Kemudian menerima terlebih dahulu perasaan anak.
Bicaralah dengan baik supaya saling mendengarkan. 1 menit lagi nggih, Bun. Oke deh, tips orang tua mengelola stres anak. Yang pertama, lakukan kontak fisik seperti memeluk, membelai, mencium. Kemudian ajak anak berbicara, gunakan kata-kata positif dan banyak mendengar. Hargai perasaannya anak. Dukung dan beri kesempatan anak untuk menunjukkan dirinya sendiri. Menyediakan makanan yang bergizi seimbang. Pastikan juga anak istirahat yang cukup. Ciptakan suasana yang ramah, yang menyenangkan, dan kenali penyebab stres anak. Beri anak lebih banyak waktu melakukan aktivitas seperti bermain bersama orang tua. Rumah adalah tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak. Sekolahnya anak ada di rumah dan orang tua adalah pendidiknya. Tadi sudah ada dijelaskan juga di atas, kemudian dilanjut lagi di bawah. Menjadi teman sekaligus sahabat yang baik bagi anak dalam situasi apapun, termasuk pada saat pandemi ini, akan membangun kelekatan dan kepercayaan anak terhadap orang tua dan lingkungan di luar dirinya di kehidupan yang akan datang. Sudah, cukup sekian. Dari pemaparan saya tadi, ada hal-hal penting yang menjadi prioritas kita adalah ketika kita melakukan komunikasi psikologis, komunikasi awal pada anak. Hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama sekali adalah dengarkan curhatan anak. Kemudian lakukan aktivitas bermakna untuk mengurangi dampak dari situasi sulit yang dihadapi anak. Apa aja sih yang kita lakukan? Ajak anak bermain. Kemudian beri mereka aktivitas yang sesuai dengan kebutuhannya anak. Menghubungkan tujuannya, menghubungkan dari yang dialami anak, apa yang kita berikan ke anak, kemudian apa yang dialami oleh anak, itu harus ada hubungannya. Jadi permasalahan dialami anak dapat kita selesaikan dengan baik. Seperti itu saja pemaparan dari saya, Bu Ida dan bunda-bunda sekalian. Mohon dimaklumi atas segala kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Gus Liana. Ayah Bunda, luar biasa materi kita pada hari ini, luar biasa pematerinya, yang tak kalah luar biasa dan hebatnya adalah seluruh peserta yang masih setia berada di ruang Zoom ini. Baik, sebelum acara kita tutup, kita akan bersama-sama mendengarkan penyampaian pesan dan kesan kegiatan pengembasan BR kita hari ini. Jadi untuk itu mohon kesediaannya satu orang peserta untuk menyampaikan kesan dan pesannya pada siang hari ini. Saya mohon dengan hormat kepada Ibu Siti Mudriah untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Silakan Bu Siti. Bu Siti, adakah masih? Ya. Sebelumnya stop share dulu, screen-nya di stop dulu. Oh ya, stop dulu. Bu Gus, di close dulu. Nah. Oke deh. Oke. Baik, silakan Bunda Siti Mudriah untuk menyampaikan pesan dan kesan terkait kegiatan kita hari ini. Kami beri waktu 1 menit saja untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Silakan Bunda Siti. Adakah beliaunya? Tadi sudah oke. Ada, Bu Siti, tapi ya. mic-nya masih di mute, Bu Siti. Mic-nya di mute dulu, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Semangat Bunda siang hari ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allah Baik. baik. Bunda-bunda, tim moderator semuanya yang usahi dan benda-benda semuanya yang berbahagia pada tanggal ini tanggal 4. Terima kasih semua
ilmu yang diberikan kepada moderator semuanya, kepada bunda-bunda kita semuanya. Semoga amin ya rabbal alamin. Pesannya terima kasih dan mudah-mudahan kita saya kami sebagai pendengar sangat banyak sekali ilmu yang saya dapat Bunda, walaupun tadi siap untuk sebentar maaf, tapi tetap kami mendengarkannya. Tentunya semua bunda-bunda juga merasakan bahwa selama ada himbau di Zoom, selalu mengikutinya dengan tenang dan sabar menunggu dan selalu setia pemberi materi yang dikasihkan oleh moderator semuanya. Mungkin lanjut lagi ya Bunda. Siap kapan lagi? Siap, G. Jadi kesan-kesannya dan kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf. Mungkin saya pesan satu aja Bunda ya. Tadi ada sempat menyanyi sebentar ya. Nah, kalau setiap ganti moderator semangatnya supaya enggak ngantuk gitu loh Bunda. Apalagi mau siang. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Siti yang selalu semangat, yang selalu menjadi inspirasi buat kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Nah, Ayah Bunda yang berbahagia, dengan berakhirnya penyampaian dari kesan dari Bunda Siti, maka acara ini akan kita segera tutup. Untuk itu, selanjutnya adalah penguatan dari Ibu Puji yang selaku Ketua PD Himpaudi Bontang yang sekaligus menutup acara kegiatan pengimbasan BDR tahap kedua pada siang hari ini. Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada Ibu Puji, disilahkan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah pada hari ini sudah selesai semua materi diberikan oleh peserta BIMTEK BDR. Dan alhamdulillah peserta sampai saat ini juga masih bertahan. Masih sampai siang ini masih 81, luar biasa, apresiasi yang sangat luar biasa kepada Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, guru-guru PAUD se-Kecamatan Bontang Selatan. Semoga acara BDR, pengimbasan BDR ini nanti bisa memberikan manfaat. Ini kok enggak keluar ini saya. Bisa bermanfaat bagi semuanya ya, bagi Bapak, Ibu, guru, baik yang mengimbaskan maupun yang diimbaskan, baik peserta pengimbas maupun yang diimbaskan. Dan juga nantinya insya Allah akan bermanfaat bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus kita. Saya kok tidak bisa dilihat di speaker ya? Saya itu mau foto ceritanya, mohon maaf. Ya baik, mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang dari saya juga. Terima kasih Bu Endah yang luar biasa menggerakkan guru-gurunya sehingga guru-guru juga bersemangat semuanya. Maka dengan ini, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, BIMTEK pengimbasan BDR Kecamatan Bontang Utara saya nyatakan ditutup. Makasih Bunda ilmu-ilmunya Bunda. Baik, terima kasih Bunda Puji, Ayah Bunda yang saya hormati dan saya banggakan acara karena sudah semua terlaksana, sudah semuanya berjalan dengan baik. Untuk itu kami selaku panitia penyelenggara mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya Ayah Bunda untuk dapat hadir dalam acara kegiatan pengimbasan BDR 2 pada hari ini. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri
kegiatan kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Bunda. Terima kasih banyak. Ya, ditutup dengan himne Himpaudi. Berangkat motor. Rasa bangga tadi bawa simpang mimpi. Selesai. Silakan bagi yang ingin ngobrol-ngobrol masih boleh sapa-sapa temannya. Kita sudah selesai acaranya. Bagi yang ada kepentingan juga kami persilahkan. Pak tahu ada yang mengundang-undang makan di mana? Makan siangnya virtual saja boleh? Bu Siti tadi kayaknya mau gerak-gerak itu. Enak kan? Iya. Bu Siti mau gerak-gerak tuh. Bu Siti mau nyanyi depan. Ayo Bu Siti yang Mohon maaf Bunda, undur dulu, mau sholat dulu Bunda. Oke, silakan yang mau ibadah silakan. Jadi untuk sapa-sapa juga silakan. Terima kasih Bu Lia. Puji Bunda Ayu dan semuanya panitia. Terima kasih banyak semua ilmunya ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya ide-ide baru terkait BDR boleh berbagi dengan kita-kita ya. semua pamit ya. Apa Bu? Bilang. Aku mau izin pamit itu nak mau ngomong dulu. Jadi astaga. Dan alhamdulillah peserta sampai saat ini juga masih bertahan. Masih sampai siang ini masih dapat yang kita lakukan pada Ayu, kita kita kemana? Ini udah makan siang bersama nih virtual kita kan? ini masih mau di dalam atau langsung saya end saja? Gimana ini teman-teman? Yes, monggo. Saya edit ya. Monggo Bu Puji. Saya mau keluar lalu end nih. Terima kasih Bu Puji. Terima Bu kasih. Lina masih ada? Ibu Lina masih ada di room? Baik semuanya. Oke, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam. Bu Lina masih ada? Ada Bu Lina kah? Bu Catur, I miss you. Hai. Bu Lina masih ada di ruangan kah? Ayo jalan-jalan lagi. Ya, kita jalan-jalan lagi nunggu corona pergi. Nih. Ayo jalan-jalan ke mana ya? Kita loh tahanan kota mulai Februari. Saya nggak dengar suara Bu Esther nih. Bu Esther masih ada kayaknya. Halo Bu Esther di manakah? Ya, biasanya Bu Esther rajin komen, mana ya? Bu Ramatia, Bu Yuliana Lembang. Banyak yang mati kameranya. Ayo teman-teman, Bu Puji mau istirahat juga. Ya. Oke, silakan. Silakan di ini saja Bu Puji tutup pintu saja. Jadi kami otomatis terkeluar sendiri. Bu Puji terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga. Mohon maaf lahir batin. Semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.